أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin memberikan nasihat, memberikan pengajaran ya untuk saya dan juga untuk saudara-saudaraku seluruhnya, bahwa pada dasarnya setiap kita pasti merasa senang, merasa bahagia, dan bahkan selalu berharap mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun manusia yang dia bersedih hati, yang dia berduka, yang dia kecewa jikalau Allah memberikan kenikmatan kepadanya. Ya, umumnya fitrah manusia itu dengan segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, itu pasti akan berbahagia, pasti akan senang. Ketika Allah melimpahkan kepada dia harta, maka dia akan senang. Ketika Allah memberikan pekerjaan, bahkan mendapatkan jabatan yang bagus misalnya, dia pasti akan berbahagia. Ketika dia misalnya sekolah, sudah bisa membaca, bisa menulis, sudah bisa berhitung, dia pasti akan berbahagia. Ketika dia belajar menghafal ayat-ayat Al-Quran atau hadis, lalu dia sudah hafal, dia pasti akan senang. Itu adalah merupakan fitrah ya, yang memang ada pada setiap manusia, baik itu orang-orang yang memang menginginkan kehidupan akhirat atau orang-orang yang hanya terfokus kepada kehidupan dunia. Setiap mereka pasti akan senang dengan berbagai macam limpahan kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tetapi ya, ketika mereka itu mempunyai berbagai macam kebaikan itu, ya sedikit di antara mereka, sedikit di antara manusia yang ingin berbagi, yang ingin membagikan kebahagiaannya, memberikan sebahagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya ya untuk orang lain. Ini yang sedikit. Ya, karena berbagai hal lah barangkali yang menjadikan mereka itu ya tidak mau berbagi. Entah karena memang dia merasa itu adalah merupakan jeripayahnya, atau mungkin sudah tertanam kekikiran di dalam dirinya, atau memang sifat-sifat yang seperti ini juga ada pada sebahagian manusia, yaitu mereka tidak peduli ya dengan kesulitan dan kesusahan orang lain. Ya, nah itu yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan ya manusia. Ya, oleh karena itulah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengingatkan kepada kita ya di dalam sebuah hadis ya sekitar 14 abad tahun lebih yang lalu, bahwa beliau dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, pernah bersabda, Inna lillahi ta'ala aqwaman. Sesungguhnya Allah itu memiliki, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai aqwaman, beberapa kaum. Sesungguhnya Allah itu memiliki beberapa orang yang yahtassuhum, yang Allah memberikan kekhususan, yang Allah memberikan keistimewaan, yang Allah telah menspesialisasikan orang itu. Dengan apa? Ya, Allah istimewakan mereka, yaitu bin ni'ami, dengan berbagai macam kenikmatan. Ada si A ini Allah istimewakan dengan ilmunya, ada si B Allah khususkan dengan hartanya, ada orang juga diberikan keistimewaan yaitu dengan jabatannya dan seterusnya. Ya, masing-masing Allah berikan kepada orang-orang tertentu, kepada kaum-kaum tertentu ya dari berbagai macam kenikmatan. Untuk apa Allah berikan berbagai macam kenikmatan itu? Ya, dikatakan limana fi'il ibad, supaya dapat memberikan manfaat, supaya dapat memberikan faidah kepada hamba-hamba Allah yang lain, kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkannya. Ketika ada orang yang dalam kondisi masih
tidak memahami agama, belum berilmu agama. Orang yang Allah berikan kekhususan dalam masa ilmu untuk mengajarkan orang itu, ya, dia punya kewajiban untuk memberikan sebahagian kenikmatan ilmunya itu untuk orang lain. Ketika ada Allah istimewakan, Allah khususkan seseorang yang lain dengan hartanya, maka ya orang ini supaya memberikan manfaat dengan hartanya itu, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan dan begitu seterusnya. Ya, jadi Allah berikan kekhususan kepada mereka dengan berbagai macam kenikmatan itu untuk berbagi, ya, untuk memberikan faidah, untuk memberikan manfaat, ya, untuk orang lain yang membutuhkan, bukan hanya untuk dirinya. Jadi kalau seandainya Allah memberikan harta berlebih kepada kita, kita jangan beranggapan bahwa itu hanya untuk kita. Barangkali di antara harta kita ini ada amanah supaya kita berikan, supaya kita salurkan, supaya kita serahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi Allah menjadikan kita ini sebagai perantara. Allah menjadikan kita sebagai wasitoh, ya, untuk memberikan kenikmatan yang Allah berikan, ya, kepada kita untuk disalurkan, untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian dikatakan lagi, fayukirruha, maka Allah akan tetap, ya, Allah akan menetapkan hak kenikmatan, fayukiruha, maka Allah akan menetapkan kenikmatan itu fihim pada mereka. Jadi Allah senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan itu kepada mereka, ma baddaluha, selama mereka mau berbagi. Jadi ketika orang-orang yang diberikan kekhususan ini, ya, senantiasa berbagi dengan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada orang-orang lain yang membutuhkan, maka Allah akan menetapkan kenikmatan itu, ya, di dalam diri orang tersebut atau ada pada mereka tersebut. Ya, jadi selama mereka itu dermawan, selama mereka itu menyalurkan, ya, selama mereka itu amanah, ya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka kenikmatan-kenikmatan itu akan selalu ada pada diri mereka. Tetapi faida, maka ketika mana'uha, mereka sudah mulai mencegah, mereka sudah mulai menahan, mereka sudah mulai kikir dengan kenikmatan-kenikmatan itu, mereka tidak mau berbagi, mereka tidak mau peduli lagi dengan orang-orang yang membutuhkan, mereka tidak mau berbagi ilmu, mereka tidak mau manfaatkan jabatan, ya, atau mereka tidak peduli dengan harta yang Allah berikan sebagai barang titipan kepada mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, maka dikatakan faida mana'uha, jika mereka sudah menahan kenikmatan-kenikmatan itu, naza'aha minhum, maka Allah akan cabut kenikmatan-kenikmatan itu minhum, dari mereka. Harta yang mereka miliki tadi secara berlimpah, maka Allah cabut sedikit demi sedikit sehingga mereka hanya memiliki harta yang sangat sedikit, bahkan mereka langsung bangkrut. Mereka tidak memiliki apapun karena kekikiran, karena mereka sudah mulai tidak peduli lagi dengan orang-orang yang membutuhkannya, ya. Nah, itu banyak dijumpai. Jadi fanaza'aha, maka Allah akan cabut kenikmatan-kenikmatan itu minhum, dari mereka. Kemudian summa hawalaha, kemudian Allah alihkan, kemudian Allah ganti, ya, kenikmatan-kenikmatan itu ila kepada goiri, kepada orang selain daripada mereka. Maka Allah serahkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada orang lain, kepada si A, kepada si B, kepada si C, yang mempunyai nanti kewajiban sama seperti dirinya, ya. Nah, itu. Jadi hadis ini adalah merupakan pembelajaran kepada kita. Jadi janganlah ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, ya, bahwa itu adalah merupakan hasil jerih payah kita. Jadi boleh jadi itu adalah merupakan titipan yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain sebetulnya. Sepersekian dari yang kita miliki ini ada orang-orang lain yang berhak atas harta kita. Karena itu adalah merupakan barang titipan. Ketika Allah berikan kepada kita ilmu, ya, boleh jadi ilmu itu adalah merupakan titipan yang harus kita sampaikan kepada si A, kepada si B, kepada si C, dan kepada orang lain, supaya mereka juga, ya, memiliki ilmu seperti yang sudah kita miliki.
Ketika Allah berikan kepada kita jabatan barangkali atau kedudukan, barangkali Allah berkehendak dengan jabatan kita supaya kita membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga kita jadi perantara sebagian orang untuk mendapatkan pekerjaan mereka. Barangkali seperti itu. Ya, tapi kalau kita tidak peduli, kita hanya disibukkan dengan kenikmatan itu untuk diri kita dan untuk keluarga kita saja barangkali, ya jangan kaget kalau tiba-tiba nanti akan Allah cabut dengan caranya. Mudah bagi Allah. Sebagaimana mudahnya Allah memberikan kenikmatan itu kepada kita, betapa mudahnya juga bagi Allah untuk mencabut kenikmatan itu. Maka berhati-hatilah, waspadalah. Dan bahkan di dalam hadis yang lain, ya, jadi yang hadis tadi itu diriwayatkan ya oleh Imam At-Tabrani, ya oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang hasan, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir dan juga di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah. Kemudian juga untuk menambah pengetahuan kita, ilmu kita tentang penjelasan tadi yang pertama, ya bahwasanya Rasulullah juga pernah mengatakan kepada kita, ya supaya menjadi pembelajaran juga buat kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini ada riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fih." Ya, ma min yaumin, tidaklah suatu hari, yusbihu di waktu paginya para hamba ada pada hari itu, illa melainkan al-malakan, ada dua orang malaikat yang yanzilan turun. Jadi tidaklah suatu hari di mana para hamba itu ada pada saat itu, jadi dia masih hidup pada saat itu, melainkan pada hari itu turun dua orang malaikat. Untuk apa dua malaikat turun ya ke langit dunia ini? Fayaqulu ahaduhuma, berkatalah salah seorang di antara dua malaikat itu. Jadi kata mereka, ya kata malaikat tersebut, kata malaikat yang pertama, Allahumma a'ti ya munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang gemar, orang yang berinfak pada hari ini, khalafan, pengganti. Itu doa malaikat. Ketika kita menginfakkan harta kita ya sesuai dengan kebutuhan ya orang yang membutuhkannya, ya maka pada saat kita menginfakkan, menyedekahkan, memperjuangkan harta kita itu dengan tujuan fisabilillah, maka saat itu ya malaikat mengatakan, ya Allah, berilah ganti ya kepada orang yang berinfak. Jadi jangan khawatir bahwa apa-apa yang kita keluarkan dari harta kita itu hilang, akan Allah ganti ya menjadi harta yang barokah. Bahkan bukan hanya sekedar ganti ya setara, tapi bisa jadi bisa lebih banyak pemberian Allah lagi datang kepada kita. Dan juga wayakul ahar, berkata lagi malaikat yang lain, kan dua tadi. Jadi malaikat kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan hartanya, orang yang kikir, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, orang yang tidak mau menyedekahkan hartanya, talafan, yaitu kebinasaan, kehancuran, kemusnahan dalam harta. Jadi didoakan ya oleh malaikat itu supaya harta orang itu musnah gara-gara dia menahan hartanya. Jadi ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita yang merupakan titipan Allah ya lewat kita untuk orang lain, tetapi kita menahannya, ya kita tidak mau membagi kenikmatan itu kepada orang lain, ya maka didoakan oleh malaikat supaya harta kita itu talaf, lenyap, musnah. Jadi ibarat asap tertiup angin. Nah itu. Jadi hati-hatilah. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita ini boleh jadi adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Di mana letak kita? Apakah menjadi orang yang munfiqan atau orang yang mumsikan? Apakah orang yang gemar menginfakkan harta karena tahu itu titipan Allah, atau menjadi orang yang mumsikan, orang yang mencegah menahan harta karena kekikirannya? Di mana letak posisi kita? Ya. Jadi itulah kenikmatan yang Allah berikan kita ternyata adalah sebagai bahan ujian. Nah semua adalah berpulang kepada diri kita sendiri. Karena di dalam Al-Quran juga Allah pernah mengatakan dalam surah Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan dapat
merubah ma biqaumin, apa yang ada pada suatu kaum, apa yang ada pada diri kita, ya Allah tidak akan merubah hatta sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi Allah tidak akan merubah dari kita memiliki harta menjadi orang yang tidak berharta. Awalnya dari kita. Ketika kita mulai kikir, ketika mulai menahan harta, ketika kita mulai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di saat itulah Allah mencabut harta kita satu persatu. Ya, jadi semua awal dari kita. Tetapi kalau kita merubah diri kita, ya, dengan mendermakan karena kita tahu ini barang titipan Allah, kita adalah orang-orang yang diistimewakan Allah dengan diberikan kenikmatan-kenikmatan, lalu kemudian kita badzalu, ya, kemudian kita mulai berbagi, ya, dengan orang-orang yang membutuhkannya, maka Allah rubah kita menjadi orang yang boleh jadi memiliki kenikmatan bisa lebih banyak. Ya, semakin banyak kita memberi, maka akan semakin banyak pemberian Allah kepada kita, dan akan semakin berfaedahlah, akan semakin bermanfaatlah, ya, apa yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain. Ya, jadi jangan sia-siakan apa yang Allah berikan kepada kita, jangan kita abaikan, ya, ke orang-orang yang memang sangat membutuhkan apa-apa yang selama ini Allah berikan kepada kita. Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus peduli, ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan. Ada orang fakir, ada orang miskin, ya, ada orang anak yatim. Ya, bukan hanya itu, juga masjid-masjid, pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, ya, banyak sekali membutuhkan bantuan-bantuan kita. Dan boleh jadi di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, ya, boleh jadi adalah merupakan hak mereka yang harus kita berikan kepada mereka. Banyak juga orang-orang yang berjuang, memperjuangkan agama Allah, yang mereka juga membutuhkan di berbagai macam pelosok bumi, yang boleh jadi sebagian apa yang kita miliki sekarang adalah merupakan hak mereka. Ya, maka hendaklah kita mulai berpikir, ya, bahwa dengan apa yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi, ya, kita adalah orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang diistimewakan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan berbagai macam kenikmatan itu, ya, supaya memberikan faedah, supaya memberikan manfaat kepada para hamba Allah lain yang membutuhkannya. Maka kalau kita mengambil sikap kita berbagi kenikmatan kepada orang lain, boleh jadi kenikmatan itu akan menetap dalam diri kita, akan selalu ada, dia akan tetap bersama kita sampai akhir hayat kita. Tetapi pada saat kita memilih jalan dengan mencegah, menahan, ya, tidak peduli dengan orang yang membutuhkan dari kenikmatan ini, boleh jadi nanti karena ini pilihan kita, maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dari kita dan akan dialihkan, ya, kepada orang lain yang tidak seperti kita, na'udzubillah. Maka pilihlah jalan yang terbaik sebagaimana pilihan Allah. Jadilah dan bersyukurlah menjadi orang yang menjadi pilihan Allah, menjadi orang istimewa di sisi Allah, yaitu sebagai orang yang menjadi perantara, ya, dalam berbagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk orang-orang yang membutuhkannya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini berfaedah, khususnya untuk saya, keluarga saya, dan juga kepada saudara-saudara yang boleh jadi adalah merupakan orang-orang pilihan Allah, orang-orang istimewa Allah, ya, sebagai orang yang menjadi perantara dalam kenikmatan Allah ini. Ya, mudah-mudahan berfaedah untuk kita seluruhnya, dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك